PM Inggris David Cameron pernah marah besar ke salah seorang menterinya, Ian Duncan Smith, yang mundur dari kabinet tahun 2016. Mereka berdebat soal anggaran disability. Inggris tak menghaluskan jadi disability karena disability bermakna mari kita bantu. Nah, kembali ke soal Cameron tadi, telepon pertamanya sopan membujuk. Tapi Duncan Smith tetap mundur. Dan dalam telepon keduanya, Cameron pun memaki 4 huruf. S, T. Makian itu bocor ke media. Hampir pasti dari kubu Duncan Smith. Jadi bukan diumumkan oleh kantor Perdana Menteri yang secara resmi menyebut tertanya-tanya dan kecewa atas mundurnya Duncan Smith itu. Yang terkenal tukang marah adalah PM Gordon Brown, yang kabarnya biasa melempar pulpen atau stapler penjepit kertas. Bahkan dia, sekali lagi, ini konon, mendorong printer sampai jatuh. Itu menurut sumber tak bernama. Sedang juru bicaranya, ketika ditanya wartawan, mengatakan semuanya omong kosong yang tidak berdasar. Walau tidak sampai membantah tegas, tidak benar. Di Amerika Serikat bukan cuma Trump yang pemarah. Presiden pertama, George Washington, dilaporkan membanting topi ke lantai dan menginjak-injaknya saat sidang kabinet. Clinton, yang mengaku ayahnya marah-marah kalau mabuk, disebut sering marah sambil menuding-dudingkan telunjuknya. Sedangkan Obama, antara lain, keluar ruangan untuk merokok kalau sedang marah. Walau, konon, sering juga menyumpah stafnya, Mother F... R. Di Indonesia, Soeharto pernah mengancam di depan para wartawan. Biar jenderal dan menteri yang bertindak inkonstitusional akan saya gebuk. Walau dia lebih terkenal, dingin dan tenang, tapi langsung menghukum. Soekarno katanya sering meledak-ledak. Namun kemarahannya yang kerap disebut adalah ketika menunggu Presiden Eisenhower di Gedung Putih yang telat setengah jam. Jadi ini bobrok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Wali Kota Surabaya Risma sering marah melihat bawahannya yang gak beres. Sama seperti Ahok waktu jadi gubernur Jakarta. Ketika melampiaskan kemarahan, keduanya tertangkap kamera warga atau wartawan saat itu juga dan mendapat tanggapan positif sebagian besar orang karena kesannya demi perbaikan layanan umum. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Jadi mestinya kemarahan Presiden Jokowi di depan sidang kabinet tak perlu jadi soal besar. Apalagi demi 260 juta rakyat Indonesia yang disebutnya beberapa kali dalam pidato itu. Tapi tunggu dulu. Kenapa rekaman video kemarahan di sidang kabinet itu sengaja diumumkan Sekretariat Presiden 10 hari kemudian di YouTube? 10 hari? Hah? Untuk apa? Mungkin pesannya adalah bahwa yang tak kompeten, kalaupun memang ada, adalah para menteri dan bukan pucuk pimpinannya. Atau mungkin cuma bagian dari pencitraan. Kan marah demi 260 juta rakyat. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bilang ada sejumlah kajian atau kalkulasi untuk publikasi video itu. Tapi cuma teknis, tidak substantif. Maksudnya? Dan butuh 10 hari untuk kajian teknis. Senin awal pekan kemarin, Wali Kota Surabaya Risma sembah sujud di hadapan para dokter, minta maaf, dan mengaku goblok karena rumah sakit kelebihan beban. Mungkin nanti Presiden Jokowi juga bersujud ala Risma. Kita tunggu videonya.